Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, engkau tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada atas hidup teman-teman. Mau sesulit, sesukar, serumit apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, yakin dan percayalah bahwa engkau tidak seorang diri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, dan sukacita, ketenangan, hikmat daripada Allah ada menyertai teman-teman sekalian. Dan kalau engkau merasa bahwa bebanmu terlalu berat, percayalah bahwa Tuhan yakin bahwa engkau sanggup untuk menanggungnya. Engkau tidak bergumul seorang diri. Ada Tuhan Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidupmu dan hidup saya. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Amin. Teman-teman, dalam Markus pasal yang 9 ayat 33 sampai 37 mencatat sebuah ajaran yang menarik dari Tuhan Yesus yang meresponi perdebatan di antara para murid mengenai siapa yang terbesar dari antara mereka. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Kemudian Yesus menjawab mereka, ia duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, dan kemudian ia berkata kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Di ayat yang ke-35. Kemudian ada yang menarik. Yesus Tuhan mengambil seorang anak kecil dan mengatakan kepada mereka bahwa siapa yang menyambut anak kecil ini di dalam namanya, ia menyambut Tuhan Yesus. Ia bukan hanya menyambut Tuhan Yesus, tapi dia juga menyambut Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Teman-teman, dalam budaya Yahudi pada masa itu, seorang anak yang masih kecil dianggap sebagai kelompok minor. Mereka adalah orang-orang tanpa status yang bisa dibuang dan tidak dianggap kapan saja. Poin yang ingin Yesus katakan atau sampaikan pada bagian ini kepada para murid dan juga pada kita hari ini bahwa jalan menuju kemuliaan sejati ternyata harus ditempuh melalui apa yang dinamakan kerendahan hati dan sikap menghamba. Atau dengan kata lain bahwa kemuliaan sejati tidak akan pernah engkau bisa capai jika engkau tidak memiliki kerendahan hati dan sikap menghamba. Terus kemudian pasti teman-teman bertanya, tapi apa tolak ukurnya? Seorang yang rendah hati itu apakah dia berkata, "Aku rendah hati loh, aku nih baik dan tidak sombong"? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Sederhana saja.
lihat dari bagaimana dia atau bagaimana kita menyambut dan memperlakukan orang-orang kecil. Siapa orang-orang kecil itu? Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak dianggap, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang menurut orang lain adalah sampah masyarakat yang harus dihindari. Mereka seperti virus yang harus dibuang atau harus dihindari. Gak boleh berteman dengan mereka. Teman-teman, bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang kecil akan menunjukkan bagaimana hati kita dan bagaimana sikap kita. Ada sebuah quotes yang bunyinya seperti ini. Kemuliaan sejati bukan soal posisi, tapi soal sikap hati dan sikap hidup. Saya ulangi, kemuliaan sejati bukan soal posisi, tapi tentang sikap hati dan sikap hidup. Semoga Tuhan menolong saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menyanggupkan kita menjadi orang-orang yang rendah hati agar nama Tuhan boleh dipermuliakan atas kita. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan bila ada kegiatan vaksinasi, teman-teman harus mengikutinya, karena dengan demikian teman-teman bukan saja melindungi dirimu, tapi juga melindungi orang-orang yang ada di sekitarmu dan orang-orang yang engkau kasihi di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.